Shalom anak-anak, puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam pembelajaran agama Kristen. Persiapkan diri kalian untuk belajar pada pertemuan kali ini. Sekarang kita akan membahas tentang aku menyayangi tumbuhan dan hewan di sekitarku. Ayat pendukungnya dalam Kejadian 1 ayat 30 sampai 31. Kalau pada pertemuan yang lalu kita belajar tentang Tuhan menciptakan alam semesta. Jadi seluruh alam semesta diciptakan oleh Tuhan. 6 hari Tuhan menciptakan alam semesta. Kali ini kita akan belajar tentang menyayangi tumbuhan dan hewan ciptaan Tuhan. Tuhan menciptakan langit, bumi, dan isinya, sehingga disebut dengan Maha Pencipta. Maha Pencipta itu berarti yang menciptakan. Kemarin sudah kita pelajari di pelajaran yang ke-1, yang bab 6 yang kemarin, bahwa Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan isinya yang sangat indah. Semuanya itu untuk keperluan manusia, kelangsungan hidup manusia. Makhluk hidup yang diciptakan Tuhan itu contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Ciptaan Tuhan hari ketiga adalah daratan, lautan, dan tumbuhan. Tumbuhan ada yang hidup di darat dan hidup di air. Kenapa disebut makhluk hidup? Disebut makhluk hidup karena hidup. Contohnya yang bisa hidup itu manusia, bisa bergerak, bisa bernafas, bisa bertumbuh. Demikian juga dengan binatang, bisa bergerak, bisa bernafas, bisa bertumbuh, bisa berpindah tempat. Kalau tumbuhan bisa bernafas, bisa bertumbuh, tapi tidak bisa bergerak. Tumbuhan bisa bergerak kalau ditiup angin, tetapi bertumbuh ya ke atas, ke samping gitu. Tuhan menciptakan hewan dalam dua hari penciptaan, yaitu pada hari kelima menciptakan binatang yang hidup di air dan di udara, sedangkan hewan darat diciptakan pada hari yang ke-6. Kalian ingat ya, binatang yang hidup di air itu apa saja contohnya? Nih di gambar kalian perhatikan. Kemudian binatang yang hidup di udara itu apa saja? Itu kalian juga bisa perhatikan. Ada juga yang hidup di darat. Manusia adalah ciptaan yang paling mulia karena manusia diberi akal budi dan diberi kuasa atas hewan dan tumbuhan. Jadi manusia itu kemarin kita pelajari adalah diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Sebagai ciptaan yang serupa dan segambar dengan Allah, diberi akal budi, diberi kuasa untuk menguasai hewan dan tumbuhan, menjaga, melestarikan, dan memanfaatkan. Manusia harus menggunakan kuasa dari Tuhan dengan penuh tanggung jawab. Artinya manusia tidak boleh menggunakan hewan dan tumbuhan sebagai sumber kehidupannya. Manusia boleh menggunakan hewan dan tumbuhan sebagai sumber kehidupannya, tetapi juga harus menjaga dan memelihara sehingga tumbuhan dan hewan tidak habis atau punah yang akan merugikan manusia itu sendiri. Pada mulanya, manusia dan hewan memakan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Ingat, pada waktu Tuhan menciptakan manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, ditempatkan di Taman Eden. Mereka hidup bersama dengan hewan. Mereka memakan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang ada di Taman Eden. Mereka hidup bersama dengan damai. Tidak ada pertumpahan darah ataupun permusuhan antara manusia dan hewan ataupun antara hewan dan hewan. Hidup bersama dengan bahagia di Taman Eden.
Nah, anak-anak, untuk pertemuan kali ini sampai di sini. Kalian pelajari, perhatikan video tadi. Kalau belum paham, kalian bisa tanya ke ibu atau baca di buku pembelajarannya. Sampai bertemu pada pembelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.